Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sama opak, jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah wa syahrul maghfirah wa syahrul rahmah wa syahrul itqum minan nar alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم آمين وتكرمنا بنور الفهم آمين وتوضح لنا على ما أشكل حتى يفهم آمين إنك أنت العلام الغيوب. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jannatin, Bapak Mayor Irwan, para alam, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzah, Allah yang Maha Satu, tidak ada sekutu, Allah yang Maha Esa, kuasa lagi perkasa, Allah yang Maha Pemurah, yang murahnya berlimpah ruah, Allah yang Maha Pengasih, tak pernah memilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada tara, tak pandang sayang dan sayangnya tiada terbilang. Di mana sampai detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmatnya kepada kita, amin. Masih mencucurkan ragam karunia-Nya buat kita semua, alhamdulillah jamaah, alhamdulillah
Mudah-mudahan semua kita yang ada hadir di sini semuanya mendapatkan berkah, bisa berangkat ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i dari Safa sampai Marwah, wukufnya di Padang Arafah, mabitnya di Muzdalifah. Kalau ada imam yang belum nikah, kita doain biar buru-buru nikah. Habis nikah beli tanah, bangun rumah, beli mobil yang mewah, punya harta yang berlimpah ruah. Cuma satu kuncinya, memperbanyak amaliyah ibadah. Alhamdulillah. Hari ini kita tengah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Dan hari ini, pada malam hari ini, seusai Ramadan, seusai tarawih, seusai witir, kita melaksanakan peringatan malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran sebagai bacaan kita, pedoman hidup kita, pembeda antara hak dan yang batil. Dengan Quran kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan Quran kita tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Dengan Quran saat ini kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Enggak mungkin enggak ada yang tahu jamaah. Pasti semuanya ayat tentang puasa Ramadan semua jamaah tahu. Dari TK, SD, SMP, SMA, apalagi yang namanya sudah mahasiswa, apalagi yang namanya sudah ustaz, enggak mungkin enggak tahu bahwa surat Al-Baqarah 183 intinya kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, untuk melaksanakan puasa. Kenapa yang beriman yang diperintahkan, yang difardukan? Yang gak beriman membuat apa? Diperintahkan. Orang gak beriman, orang yang gak beriman itu orang kafir. Masa orang kafir disuruh puasa? Bener dulu baru perintah puasa. Untuk apa Allah perintahkan puasa? La'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah ini yang ada di muka bumi ini menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Menjadi lebih baik ibadahnya, menjadi lebih sempurna dengan berpuasa. Subhan
melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang Allah perintahkan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Sebuah hamba Allah yang diciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Yang mau lebih baik, yang mau sehat, kata Rasulullah, puasa. Sumu tausiku. Di dalam sebuah riwayat, ternyata bukan hanya manusia yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Jauh sebelum manusia diciptakan, Allah perintahkan puasa kepada hewan-hewan. Beruang puasa, ayam puasa, ular puasa, ulet puasa. Cuma masing-masing dia punya kebutuhan. Beruang untuk mempertahankan dirinya, dia berpuasa. Ayam supaya bisa menetasi, bisa mengerami telur-telurnya. Makanya kalau ayam sedang mengerami telurnya, terganggu, terusik oleh binatang lain atau makhluk lain, maka telurnya akan busuk, telurnya akan rusak. Kalau bahasa orang Betawi namanya tembuku. Sama manusia juga kalau puasa, kalau masih gampang marah, maka puasanya tidak akan mendapatkan apa-apa, hancur. Karena hakikat puasa adalah pengendalian diri, pengendalian emosi dengan puasa, pengendalian nafsu. Itu hakikat daripada puasa. Menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan tercela dengan puasa. Menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang menjadi sarang dosa. Bu, menjauhkan diri kita daripada perbuatan yang menjadi sarang dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Udah apa lagunya? Itu walaupun TikTok tapi manfaat buat kita. Kadang-kadang ada manfaatnya juga TikTok, walaupun banyak negatifnya. Betul. Itu diantara seperti itu lagu Nasi Daria. Ya Allah. Kan lagu ternyata, tahu kan lagu perdamaian, galunggung kan begitu. Ternyata gitu. Menjauhkan diri kita daripada penyakit-penyakit yang membuat ibadah kita, amal perbuatan kita rusak. Nauzubillahi min Allah. Makanya dengan berpuasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Semuanya kalau kita sudah terjaga, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Dua contoh perumpamaan daripada puasanya ular, puasanya ulet. Dulu di zaman Nabi Sulaiman, ular disuruh puasa oleh Allah karena saking rakusnya. Ular dia nggak kayak binatang lain makan banyak, sedikit-sedikit banyak. Ular sekali makan satu tapi gede. Ayam, kambing, orang kadang-kadang dimakan sama ular. Begitu udah kenyang, perutnya udah nggak bisa apa-apa, itu ular dia puasa. Bukan puasa, dia kecapean sebenarnya. Tuh, disuruh puasa oleh Allah 40 hari ini ular disuruh puasa. Wahai ular, biar nggak lebih lentur watakmu, karaktermu oleh Allah, kerakusanmu, mulai saat ini engkau puasa. Kata siapa? Kata Allah. Akhirnya apa? Ular menjawab, berapa lama ya Allah? Kata Allah, 40 hari. 40 hari? Enggak lebih pendek lagi puasanya ya Allah? Nawar disuruh puasa. Itu ular. Kenapa? Karena dia kurang beriman, enggak beriman, kurang yakin dengan puasa merubah dirinya. Itu ular. Akhirnya pun karena ular takut pada Allah, tapi bukan karena beriman ini ular, karena dia takut kepada Allah. Ular masih dia beriman, masih dia takut sama Allah. Yang nggak ada takutnya itu jin setan, nggak ada takutnya. Akhirnya puasa ini ular. Puasa juga terpaksa 40 hari. Setiap hari ini ular dia melek. Dia bertanya, masih lama ya Allah? Belum. Sampai hari ke-40 ditanya terus, masih. Kata Allah, akhirnya pas di hari ke-40 kata Allah, sudah. Wah, seneng ular, bebas. Setelah itu ular puasa, terkelupaslah kulitnya, berganti kulit, selongsongannya dia ganti. Ini ular berganti dengan sendirinya, gerakannya lebih lincah. Makanya kata Rasulullah, sumu tasrihu, berpuasa akan sehat. Kalau mau sehat puasa. Ini salah satu contoh ular bener dengan berpuasa sehat. Bisanya lebih tajam dengan puasanya ini ular. Tapi karakternya justru tidak berubah. Semakin ganas, semakin beringas. Binatang yang nggak tahu terima kasih ini kan ular. Kalau ada ular lewat, ketika dia lewat ketiban pohon, bambu contohnya, batu contohnya, kita angkat itu bambu, yang menindih itu ular. Kira-kira begitu kita angkat, ularnya langsung jalan apa nyatok kita? Nyatok kita. Itu ular. Tuh, dia babuk sono, babuk kemari tuh. Makanya kalau ada orang ngomong ke sono lain, ke sini lain, namanya ular kepala ular kepala dua, persis ular. Di mata Allah ini ular nggak ada nilai puasanya, nggak berhasil, cuma lebih sehat. Betul. Makanya kata Rasulullah, sumu tasihu. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga berpuasa kepada ulet. Ulet disuruh puasa. Wahai ulet, engkau mau lebih hebat, mau bisa terbang, mau lebih cantik,
Mau ya Allah? Jawab ini ulet. Badanmu penuh kotoran, engkau rakus. Di setiap engkau hinggap di daun, kau habiskan sehingga pohon itu mati akibat ulahmu, kata Allah. Kau rubah dirimu, jangan kau hancurkan tanaman-tanaman dan kau matikan itu tanaman-tanaman, kata Allah. Begitu ya Allah? Iya. Lalu bagaimana saya ya Allah? Kata ini ular. Kata Allah, puasa. Puasa, iya. Langsung, nggak pakai nanya berapa hari, tetapi Allah sudah tahu. Wahai ulat, kau puasa 21 hari. 21 hari, iya. Langsung laksanakan. Laksanakan. Puasa ada ulat. Nggak pakai banyak ngomong. Seusai puasa di hari ke-21 ini ulet tubuhnya membengkak, tubuhnya besar, yang ada cuma selongsongan, kotoran di dalam dirinya sudah nggak ada lagi. Dia berubah menjadi yang disebut dengan kepompong. Menjadi apa? Menjadi kepompong. Tuh. Ular tetap ular namanya, tapi ulet begitu puasa dia menjadi kepompong. Selesai dia menjadi kepompong, kata Allah, kau berpuasa lagi. Berapa lama ya Allah? 7 hari kau puasa cukup. 7 hari berpuasa ini ulet yang sudah menjadi kepompong. Kepompong dia berpuasa. Gak banyak tanya, dia berpuasa lah 7 hari. Selesai 7 hari dia berpuasa ini kepompong. Pada fase yang ketiga berubahlah yang sudah menjadi kepompong, jadi bernama kepompong ini menjadi kupu-kupu. Coba ulet, wahai kepompong, engkau lihat tubuhmu. Begitu dilihat kirinya bersayap, kanannya bersayap, dilihat ke bawah dia berkaki. Boleh engkau terbang. Terbang ini kupu-kupu. Hebat. Dia terbang, dia berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah. Ini yang disebut dengan kupu-kupu. Dia hinggap di setiap pohon. Dia cari makanan. Kalau dulu ketika dia menjadi ulet, dia makan daun sampai habis. Dia nempel di daun pisang, dia gigiti itu daun pisang. Ketika nempel di daun jambu, dia gigiti, dihabiskan itu daun jambu. Pun rambutan sama, akhirnya mati, tidak berbuah. Namun ketika menjadi kupu-kupu, dia hisap madunya, dia bantu penyerbukan, semua menjadi tumbuh kembang, menjadi berbuah, hutan subur. Akibat apa? Kupu-kupu. Ketika menjadi ulat, merusak semua tanaman. Tetapi ketika menjadi kupu-kupu, dia bantu penyerbukan, bermanfaat bagi halaman lain, tumbuh-tumbuhan lain yang tidak berbuah menjadi berbuah. Subhanallah. Begitulah manusia dengan berpuasa. Tentunya harus seperti itu. Menjaga diri kita, lisan kita, hati kita. Subhanallah. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan puasa kita sebagai manusia, pasca Ramadan, seusai Ramadan, kita suci, bersih daripada dosa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya dan kesalahannya, suci bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Di malam harinya di Ramadan kita laksanakan qiyamul lail dengan kita salat tarawih berjamaah dengan bacaan yang sangat tertil seperti yang kita dengar tadi dari Ustaz Rahmat. Subhanallah, terasa merinding hati kita. Malaikat ikut sholat bersama kita, mengaminkan Fatihah sang imam ditambah dengan aminnya kita, karena cuma di bulan Ramadan. Aminnya kita ini dibarengi dengan aminnya 70.000 malaikat. Makanya kalau imamnya benar, bacaannya dengan tartil, Fatihahnya seayat-seayat, disitulah kesempatan kita untuk menghadirkan aminnya 7.000 malaikat, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Fatihah ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 7 ayat. 70.000 amin malaikat dikalikan 7 ayat berapa? 4.900 amin ditambah dengan aminnya jamaah. Disitulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Ramadan ini kesempatan, derajatnya salat tarawih ini lebih rendah daripada derajat salatnya sunat rawatib. Makanya harus kita pinter-pinter. Kalau bacanya bener, nah itu maka insya Allah akan balance gitu. Karena derajatnya memang lebih rendah. Nah, dengan apa kita nutupinnya biar sama dengan salat sunat rawatib? Fatihahnya gitu, nggak main kebut-kebutan seperti yang di Madura. Ya Allah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, mau dibawa kemana? Kalau kita tartilkan bacaan sang imam sambil ngaji, sambil ngaji ikutin bacaan imam. Kalau nggak hafal ikuti aja, ikutin bacaannya. Ya Allah, sama aja kita ngaji. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak apa enggak? Sambil ngaji kita, ya Allah. Berapa kali itu malaikat mengaminkan, ikut bersama kita. Bagaimana doa kita enggak diijabah? Ya Allah, sungguh surganya. Untuk kecamatan Pasar Minggu barangkali adanya di Masjid Jannatin. Imamnya subhanallah, ya Allah, mantap bener. Dia baca dengan pakai lagu Sobah, ntar gantian lagi Hijjah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim,
Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, sungguh indah. Malaikat 70.000 malaikat. Amin ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan orang hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ya Rasulullah? Kata sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah menjawab, talil Quran, yaitu orang-orang yang suka baca Quran. Di rumah kita nggak sempat, ikuti bacaan imam kita, ikuti bacaan Ustadz Saharudin, ikuti bacaan Ustadz Rahmat, ustadz-ustadz yang lainnya. Sama dengan kita ngaji, talil Quran. Ya Allah, Quran kalau kita baca ini jadi obat, bukan hanya sebagai bacaan, tapi jadi obat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Quran itu sebagai obat. Obat buat orang yang membacanya, buat orang yang beriman, yang yakin Quran itu adalah obat. Ada masalah apapun, rezeki kurang lancar, baca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Insyaallah rezekinya lancar, amin amin. Yang punya hutang-hutangnya lunas, amin. Kalau dibayar, iya, biar duit lagi banyak kagak niat bayar hutang mak nggak bakal lunas. Betul gitu, betul. Yang lagi ada masalah, bu, yang lagi ada masalah, suaminya galak, pelit, udah gitu kawin lagi, baca surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Tuh, kita baca bu surat Al-Buruj. Insyaallah lakinya yang galak, yang kawin lagi, yang pelit jadi baik sama kita. Alhamdulillah. Baca Quran, insyaallah Quran membimbing jalan kita, membimbing kepada jalan yang benar. Quran pembeda antara hak dan yang batil. Yang salah kita tahu dari Quran, yang benar kita tahu dari Al-Quran. Tuh, ada masalah aja, Quran adalah pedoman hidup kita. Quran adalah way of life. Ngadu pada Allah dengan kita zikir, baca baca Quran. Jangan datang ke dukun, lakinya galak, kawin lagi, masalah rumah tangga, dia ke dukun. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarana goyang. Baca Quran, baca Quran.
Ya Allah, tenang hati kita ya Allah. Ta'lil Quran. Lalu yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin tasbih. Banyakan kalau kita salat tarawih itu kan ada tasbihnya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil malakut, subhanal malikil hayyil qayyumil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu fiha abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakin tasbih, mentasbihkan Allah, mentahlilkan Allah, mentakbirkan Allah di bulan suci Ramadan ini. Niscaya kita menjadi hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur kita baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali mau tidur kita baca, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah, ada jamaah haji saya, orang dari Bogor, berangkat haji, janda kalau di sono katanya orang nggak punya laki. Kalau di Bogor katanya janda orang nggak punya, orang perempuan tuh janda. Berangkat haji bareng saya, dia bilang karena suaminya nggak ada, dia berangkat haji sendirian. Dia punya amalan setiap mau tidur dia baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali setiap mau tidur. Dia baca Ratibul Haddad setiap malam Jumat. Dia baca tuh Ratibul Haddad setiap malam Jumat. Dia baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tiap malam Jumat dia baca itu Ratibul Haddad, diakhiri dengan labbaik Allahumma labbaik. Setiap mau tidur, ini jamaah haji saya, dia baca tasbih 3 kali. Berangkat haji tanpa suami, cuma jual daun singkong bisa berangkat haji. Subhan, itu ceritanya. Kok bisa bu berangkat haji cuma jual daun singkong? Bisa Ustaz? Bisa, iya. Saya jual daun singkong sama kebun-kebunnya, begitu. Jual daun singkong sama kebun, itu jual kebun Ustaz. Ya Allah, jual kebun. Ya Allah, banyakin zikir, banyakin selawat untuk jaga lisan kita nih, daripada kita ngomongin orang kan begitu. Betul. Makanya kalau puasa ini kan gitu, daripada ngomongin orang mendingan tidur. Tapi kata saya daripada lu tidur mendingan lu banyakin tasbih, banyakin baca Quran. Kata saya, emang tidurnya orang yang puasa ibadah, betul. Tapi jangan tidur dari pagi sampai sore. Ya Allah, banyakin tasbih, utang banyak, suami nganggur. Baca Allahul Kafi Rabbunal Kafi
Sodnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Ayo hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah mal wakil, hasbunallah mal wakil, ni'mal maula man nasir. Tuh, insyaallah Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi rezeki kita. Rabbunal Kafi, yang maha Tuhan yang maha mencukupi rezeki kita. Ya Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah untuk mendatangkan rezeki hambanya, asalkan senantiasa kita mendekati Allah. Dengan apa? Senantiasa baca Quran, menjaga lisan, banyakin tasbih. Lalu golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, ngasih makan orang yang sedang berpuasa. Tuh, makanya kalau kita masak, banyakin bagi tetangga ya bu, apalagi masak jengkol, kan baunya enak banget kan gitu. Sayur asam, kuahnya banyakin. Kalau tetangganya bawa sayur asam, bagi aja, bagi kuahnya. Ya Allah, kasih makan orang yang puasa, pahalanya insya Allah. Ya Allah. Lalu golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, was-shaimina fi sahri Ramadan, adalah golongan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah keutamaan bulan Ramadan, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Umatku pengen ini Ramadan setahun. Bulan pertama Ramadan, bulan kedua Ramadan, bulan ketiga Ramadan. Kenapa bisa seperti itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, li annal hasanah mujtami'ah. Semua kebaikan terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Wa ta'ah makbulah, ketaatan kita diterima oleh Allah. Makanya kalau kita lagi puasa, baik-baik aja sama orang dah. Hati kita, tenangkan hati kita, banyakin zikir. Ya Allah, wa ta'ah makbulah, kelipatkan. Banyakin baca selawat, banyakin beramal, ketaatan kita. Wa da'watul mustajabah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ditolak, pasti diterima. Sungguh satu tempat yang mustajab adalah doa ketika kita berbuka puasa. Masuk waktu maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka, masuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita takjil iftar, kita teguk, kita makan 3 butir kurma. Baru setelah itu kita berdoa yang sangat istijabah setelah kita iftar. Apa doanya? Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u waftallatul uruq insyaallah. Tambah sama doa yang lain. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, jangan kau kurangi ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina wardu anna. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, jangan kau jangan muliakan kami ya Allah, jangan kau hina ya Allah. Insyaallah Allah kabulkan doa kita. Subhanallah. Tuh,
Wadz-dzunub maghfurah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi juga. Puasa bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan suci Ramadan menghapuskan dosa kita. Pasca Ramadan dosa kita bersih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, jamaah tarawih Masjid Jannatin, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang singkat ini, namun insyaallah mendapatkan keberkahan, kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai kajian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan amaliyah ibadahnya, Allah murahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bersama mudah-mudahan